Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Al-hadithul khamis ashar, hadis yang ke-15. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna ar-rajula la turfa'u darajatuhu fil jannah fayaqulu anna hadha fayuqalu bistighfari waladika lak. Inna rajula, sesungguhnya seseorang, la turfa'u, yaitu sungguh diangkat, darajatuhu, apa derajatnya, ya rajul, fil jannah, di surga, fayaqulu, maka bertanya rajul, anna hadha, bagaimana ini atau dari mana ini, kok bisa saya tinggi derajat di surga, kok bisa saya mendapatkan ini semua, padahal ini bukan amalku, ini bukan amal saya tidak pernah melakukan ini selama saya hidup di dunia. Fayuqal, maka dijawab, maka dikatakan, bistighfari waladika lak, ini adalah sebab istighfar anakmu, laka, yang diperuntukkan untukmu. Ini menerangkan bahwa doanya orang yang masih hidup yang dikhususkan kepada yang sudah mati itu sampai dan menjadi penyebab pelebur dosa yang sudah mati, menjadi penyebab diangkatnya derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rawahu Ibnu Majah. Meriwayatkan akan hadis siapa? Imam Ibnu Majah. Wa fil Adabil Mufrad, dan disebut di dalam kitab Al-Adabil Mufrad karangan Imam Al-Bukhari, qala Muhammad bin Sirin, berkata siapa? Imam Muhammad bin Sirin. Muhammad bin Sirin ini gurunya ibunya Imam Asy-Syafi'i. Bahkan ini yang menafsirkan tentang mimpinya ibunya Imam Asy-Syafi'i, bahwa putra yang dikandung beliau akan menjadi ulama yang ilmunya akan diambil manfaat oleh seluruh masyarakat dunia. Beliau yang menafsirkan waktu itu. Beliau berkata, kunna inda Abi Hurairah lailatan, ada kami yaitu di sisi Abi Hurairah radhiyallahu anhu lailatan, di suatu malam. Faqala, maka berdoa Abu Hurairah, Allahumma ufir li Abi Hurairah wa li ummi wa liman istaghfara lahuma. Ya Allah, ampuni Abu Hurairah dan ibuku, waliman istaghfara lahuma, dan orang-orang yang memintakan ampunan man untuk Abi Hurairah wa ummi. Qala Muhammad, berkata siapa? Muhammad bin Sirin, fa nahnu nastaghfiru lahuma, maka adapun kami yaitu memohonkan ampunan kami untuk keduanya yaitu Abu Hurairah dan ibunya, hatta nadkhulah, sehingga, dengan harapan maksudnya, masuk kami fi da'wati Abi Hurairah, di dalam doanya Abi Hurairah. Jadi ketika Abi Hurairah bermohon kepada Allah, ya Allah ampuni Abu Hurairah, ampuni ibunya Abu Hurairah, dan orang-orang yang memintakan ampunan untuk Abu Hurairah dan ibunya Abu Hurairah, maka Muhammad bin Sirin rahimahullah ta'ala memintakan ampunan kepada Allah untuk Abu Hurairah dan ibunya Abu Hurairah, dengan harapan beliau atau dirinya masuk ke dalam doanya Abu Hurairah. Subhanallah. Ini da'watis salihin wa da'buhum. Ini kebiasaan orang-orang saleh yang selalu mengharap barakah orang saleh yang lain. Tidak ada kesombongan, tidak ada iri, tidak ada dengki, tidak ada perasaan merasa lebih baik daripada orang lain. Selamanya selalu mencari barakah salihin, barakah orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu merasa bahwa dirinya bukanlah siapa-siapa. Allah. Wa fil Muwatta, dan disebut di dalam kitab Al-Muwatta, anna Sa'id ibn al-Musayyib yaqul, sesungguhnya Sa'id ibn al-Musayyib yaqul, yaitu berkata Sa'id ibn al-Musayyib ini menantunya Abu Hurairah ini, innar rajula la yurfa'u bi du'ai waladihi, sesungguhnya seseorang yaitu sungguh diangkat, ya rajul,
dengan sebab doa anaknya ya rajul min ba'di, dari sesudah matinya rajul. Wa fil jami' as-saghir, dan disebut di dalam al-jami' as-saghir apa hadis, man istaghfara lil mu'minina wal mu'minat kulla yawmin 27 marrah, barang siapa yang beristighfar untuk mukminin mukminat di setiap hari akan jumlah 27 kali, kana minal ladina yustajabu lahum, maka ada man, yaitu termasuk di antara orang-orang yang diijabah bagi alladina. Wa yurzaqu bihim ahlul ard, dan diberi rizki bihim sebab man, siapa, ahli bumi, penduduk bumi. Jadi bukan suatu yang biasa ini, tapi luar biasa juga orang yang memohonkan ampunan untuk mukminin mukminat tiap hari 27 kali, maka doanya diistijabah, dan bukan hanya dirinya yang diberi rizki, tapi menjadi sebab lancarnya rizki penduduk bumi. Ini ada poin penting di sini. Kalau kita punya hajat, kalau kita punya keperluan kepada Allah, di antara sebab mudahnya dikabul hajat, sebelum meminta kepada Allah, sebelum memohon hajatnya kepada Allah, istighfar dulu untuk mukminin mukminat 27 kali. Sebagai contoh, astaghfirullahalazim li walil mu'minina wal mu'minat, astaghfirullahalazim li walil mu'minina wal mu'minat, astaghfirullahalazim li walil mu'minina wal mu'minat. Atau langsung astaghfirullahalazim lil mu'minin wal mu'minat, astaghfirullahalazim lil mu'minin wal mu'minat 27 kali. Kalau bisa tiap hari, gampang dikabul hajatnya, diterima doanya. Wa fi riwayatin man istaghfara lil mu'minin wal mu'minat, barang siapa yang beristighfar untuk yaman, untuk mukminin mukminat, kataballahu lahu bi kulli mu'minin wa mu'minatin hasanatan, maka mencatat siapa Allah Ta'ala untuk man dengan tiap-tiap orang mukmin laki dan perempuan hasanatan, akan kebaikan. Wa kana Sayyidi Ahmad Zarruq yaqul, dan ada siapa, Sayyidi Ahmad Zarruq yaqul, seorang ulama besar dari kalangan Asyadiliyah, astaghfirullahalazim li wa walidayya wal ashabil huquqi alayya walil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat 5 marrat, 5 kali ba'da kulli faridah, setiap selesai salat fardu. Qalahu al-Jurdani fi Misbahidh Dhalam, berkata kepada qaul atau katabahu siapa Imam al-Jurdani di dalam kitab Misbahidh Dhalam. Waffaqana Allah wa iyyakum lima yuhibbu wa yurda, amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Sambil menunggu adzan subuh.